Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Felix Saputra dari jurusan Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang tugas satu dari sikap dan perilaku pemimpin terhadap bawahan pada PT Gajah Merah Terbang. Dan di sini dari mata kuliah komunikasi organisasi dan dosen Bapak Insinyur Mega Angkasa MM. Oke, baik, saya akan lanjut ke slide. Satu, di pembangunan selalu menjadi standar utama dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Keterampilan seorang pemimpin akan menentukan suatu kesuksesan dalam suatu perusahaan dan itu menjadi patokan yang utama dalam suatu perusahaan. Namun, dalam menjalani suatu keputusan itu, ada pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankannya, karena seorang pemimpin juga tidak bisa menjalankan itu sendiri. Anggota atau bawahan yang ada dalam suatu pekerjaan sangat menentukan juga kesuksesan yang ada. Namun banyak tantangan yang dialami dalam kepemimpinan dan bawahan. Itu sering terjadi menjadi suatu penghalang besar dalam sehingga akan tidak tercapai tujuan seorang pemimpin. Dalam makalah ini akan membahas apa saja penghalang dalam hubungan seorang bawahan dan pimpinan. Dan juga akan menguraikan apa yang bisa dilakukan seorang pemimpin agar bisa mendapatkan komunikasi yang baik kepada bawahannya. Baik, di rumusan masalah ini, apakah artinya pemimpin dan bawahan? Pertama, bagaimana relasi dan orientasi pemimpin terhadap bawahan? Apa saja dimensi dalam kualitas interaksi atasan dan bawahan? Dan tiga, apa saja sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan atau pemimpin serta konflik yang terjadi? Untuk essay, tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui apa arti pemimpin dan bawahan. Untuk yang kedua, untuk mengetahui relasi dan orientasi pemimpin terhadap bawahan. Dan ketiga, untuk mengetahui dimensi dan dalam kualitas interaksi atasan dan bawahan. Dan terakhir, untuk mengetahui sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan atau pemimpin serta pemimpin. Baik, di sini bab 2 untuk pembahasan. A. Pengertian pemimpin dan bawahan serta pengertian pemimpin dan bawahan. Secara etimologi, pemimpin berarti bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, mengarahkan pikiran, pendapat, dan tindakan orang lain. Menurut Leonore Ames, seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat dan orang lain melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain dan melihat sebelum orang lain melihat. Yang pertama, kepemimpinan adalah suatu hubungan orang-orang di mana yang satu mempengaruhi yang lain untuk tercapainya sebuah tujuan. Kedua, kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam suatu situasi tertentu melalui aktivitas komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan selalu terdapat unsur pemimpin atau influencer, yakni yang mempengaruhi tingkah laku pengikutnya. Untuk pembahasannya mungkin seperti itu, dan yang B, deskripsi perusahaan. Jadi saya di sini mengambil perusahaan dari PT Gajah Mada Terbang, karena saya bekerja di perusahaan tersebut. PT Gajah Merah Terbang mempunyai brand bernama ISPL atau bisa disebut dengan
Indonesia Esport Premier League, di mana ISPL ini adalah sebuah organisasi liga e-sport pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Di bawah naungan PT Gajah Merah Terbang, grup dari PT Merah Cipta Media. ISPL diperakasai oleh Anthony SE selaku presiden ISPL. E-sport mungkin masih hal yang asing di telinga sebagian orang. Ini juga hal yang familiar bagi orang-orang beberapa orang penggemar games khususnya. Maka dibentuk Liga e-sports ini. Liga e-sports sendiri adalah organisasi yang didirikan untuk menyediakan pertandingan berkala olahraga elektronik atau e-sports untuk sejumlah orang yang bertanding dalam bidang e-sports ini. Anthony SE sebagai pecinta games melihat perkembangan e-sports yang saat ini semakin pesat, melihat bahwa di Indonesia kurang akan liga nasional besarnya yang bisa digunakan sebagai sarana berlatih tim e-sports bersama tim yang juga bersama-sama yang sama-sama kuat. Komitmen Anthony SE untuk membentuk ISPL lebih berfokus ke atletnya yang bisa mempunyai wadah untuk membesarkan ekosistem di e-sports. ISPL juga bertanggung jawab atas edukasi konten, produk, dan komersial e-sports di Indonesia. ISPL ini sendiri diikuti oleh 12 tim e-sports lainnya yang ada di Indonesia. Oke, dari visi dan misi di ISPL ini, dia mempunyai seperti membawa e-sports menjadi industri olahraga bergengsi di Indonesia, membuat iklim kompetisi e-sports di Indonesia semakin berkualitas, memotivasi lahirnya talenta baru di bidang e-sports. Jadi tujuannya bagi yang hobi, dari sekedar hobi bisa menjadi pekerjaan, yang dimana di era pandemi ini yang bisa dibilang lebih banyak kegiatannya di rumah, dia bisa mencari sebuah prestasi atau mungkin mencari sebuah hal baru atau pekerjaan baru yang ada dalam e-sports itu sendiri atau olahraga elektronik sebutannya. Dan di sini untuk kegiatan event Piala Presiden e-sports, dan di sini saya melampirkan gambaran dari Piala Presiden e-sports 2020 yang dimana kegiatan e-sports Piala Presiden e-sports 2020 ini merupakan wadah ekosistem e-sports di Indonesia. Event ini merupakan liga e-sports cabang tunggal yang diselenggarakan oleh ISPL. Piala Presiden e-sports 2020 hanya menghadirkan satu cabang games, yaitu Mobile Legends. Liga ini diselenggarakan untuk menemukan dan membina talenta baru agar dapat berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Jadi di sini nggak main-main lagi. Jadi untuk games ini bermain, tapi satu sisi bisa menjadi pekerjaan yang bergengsi. Selanjutnya, sebagai pihak swasta yang merancang Piala Presiden e-sports 2020, ISPL terbilang sebagai pemain baru. Walaupun terbilang baru, ISPL memiliki gairah untuk mengembangkan dan memajukan e-sports di Indonesia terbilang sangat tinggi. Hal ini terbukti dari partisipasi mereka dalam merancang Piala Presiden e-sports 2020. Melalui Piala Presiden e-sports 2020, pemerintah berniat melakukan persiapan yang menghadapi SEA Games yang mendatang. Lewat persiapan ini, pemerintah berharap Indonesia dapat merebut medali emas untuk cabang e-sports di game Mobile Legends. Piala Presiden e-sports 2020 menggunakan dua format kualifikasi, yaitu regional dan terbuka. Dalam kualifikasi regional, terdapat 8 titik wilayah, yaitu Palembang, Bali, Makassar, Surabaya, Manado, Solo, Bekasi, dan Pontianak. Kualifikasi regional diperuntukkan untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dari untuk yang di sini logo Indonesia, logo ISPL, Indonesia Esports Premier League. Di sini seperti ini yang ada di dalam. Saya lampirkan. Dan di sini saya lampirkan
struktur organisasi dan ISPL itu sendiri. Di sini dikepalai atau CEO-nya atau disebut presidennya di sini Pak Anthony SE. Untuk vice presidennya atau wakilnya itu dari ada Pak Rangga Danupe, dan untuk bawahan-bawahannya seperti Head of Sales and Marketing dikepalai oleh Bapak Agung Rusmana. Untuk Head of Creative and Production dikepalai oleh Pak Andika Riyadi Galuh, dan Head of IT and Product dikepalai oleh Pak Subhan, dan selanjutnya Head of Content dikepalai oleh Ibu Tanti Rafani, dan yang terakhir untuk Operation Manager dikepalai oleh Bapak Audi Smara Sukma. Ini saya sudah mendapatkan wawancara melalui Bapak Anthony SE selaku CEO dari ISPL, yang dimana beliau sebagai penanggung jawab event Piala Presiden Esports 2020. Di sini saya menanyakan yang pertama, apa yang melatar belakangi Bapak membuat event yang diselenggarakan ini, Piala Presiden Esports 2020. Beliau menjawab, karena melihat saat ini sedang hype-nya esports, tetapi mereka belum punya wadah, dan di Indonesia itu saya lihat masih kurang liga nasionalnya. Makanya saya membuat event Piala Presiden Esports 2020 yang memang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem esports di Indonesia, dan saya ingin menghilangkan stigma bahwa games merupakan sesuatu yang negatif dengan memberikan edukasi kepada mereka yang hanya sekedar bermain games tanpa tahu apa inti dalam games tersebut. Pertanyaan kedua, saya menanyakan bagaimana Bapak menentukan perencanaan dalam event ini. Beliau menjawab, melakukan kerjasama dengan beberapa media digital dan media promosi lainnya untuk menambah distribusi promosi acara ini. Pertanyaan yang ketiga, saya menanyakan tentang bagaimana Bapak mengkomunikasikan perencanaan dalam event ini. Beliau menjawab, diskusi dengan beberapa pihak termasuk pemerintah untuk dapat menyampaikan pesan yang tepat pada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Bapak esports di Indonesia sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat? Beliau menjawab, dengan adanya acara ini dapat memberikan sebuah paradigma baru, karena kegiatan acara ini melalui respon yang cukup baik dari peserta dan masyarakat, serta dukungan penuh oleh pemerintah, terutama Pemprov, KSP, dan Kemenpora. Baik, di sini masuk ke pengertian kuasa personal. Kuasa personal dapat datang dari pribadi seseorang. Kuasa personal dapat memberikan kepada orang lain afeksi, konsiderasi, simpati, empati, rekognisi, dan mengamankan hubungan serta keterikatan individu dan keterikatan sosial. Sumber kuasa yang personal dalam dimensinya yang utuh dapat dijabarkan sebagai berikut. Dimensi personal ini terlihat jelas jauh jarak sosial antara pemimpin dan bawahan. Maka keadaan kepemimpinan akan menjadi formal, dingin, dan bergaya bisnis. Dimensi sosialnya, dimensi kuasa yang bersifat sosial terbukti pada kekuatan pemimpin yang bersifat fisik, akan selalu memberikan kemampuan kepadanya untuk membangun hubungan sosial, memberi pengalaman yang menguntungkan, memberi nilai tambah, menopang sikap keterbukaan, sikap keberanian, dan sikap siaga. Untuk yang di relasi dan orientasi kepemimpinan terhadap bawahan. Relasi dalam dunia kerja memang memiliki keunikan dibandingkan dengan pola relasi dalam keluarga. Dalam relasi keluarga,
dan pertemanan, aspek emosi lebih dikedepankan. Bahkan hal itu harus menjadi keharusan. Tapi tentu berbeda dari keluarga ya, dan pertemanan, pola relasi di tempat kerja cenderung bersifat rasional. Pola relasi yang dilahirkan pun terbentuk dalam kerangka pola kekuasaan. Kepentingan yang paling dibela adalah kepentingan mereka yang paling berkuasa dalam perusahaan atau orang-orang di sekitarnya. Dalam pola relasi kekuasaan, peluang lahirnya tindakan manipulatif dan diskriminatif sangat besar. Atasan mendapat prioritas untuk dilayani oleh bawahan. Apapun yang dilakukan oleh atasan selalu dianggap benar. Sopan santun, berbahasa, dan kode etik komunikasi di tempat kerja hanya menjadi hak atasan dan koleganya. Beberapa perwujudan perilaku pemimpin dan orientasi bawahan ialah penekanan pada hubungan atasan bawahan, perhatian pribadi pimpinan pada pemuasan kebutuhan para bawahan, dia menerima perbedaan kepribadian, kemampuan, dan perilaku yang terdapat dalam diri para bawahan tersebut. Sebaliknya, para pejabat pimpinan dengan orientasi produksi menunjukkan perilaku seperti cenderung menekankan segi-segi teknis dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh para bawahan dan kurang pada segi manusianya. Pertimbangan utama diletakkan pada terselenggarakannya tugas baik oleh perorangan dalam satuan kerja tertentu maupun oleh kelompok-kelompok kerja yang terdapat dalam perusahaan. Menempatkan pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas di atas pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut unsur manusia dalam perusahaan. Selanjutnya, professional respect atau rasa hormat. Respect terhadap profesi adalah persepsi mengenai sejauh mana pada setiap hubungan timbal balik telah memiliki dan membangun reputasi di dalam dan di luar perusahaan. Melebihi apa yang telah ditetapkan di dalam pekerjaan, menurut Wakabayashi dan Grain dalam Marlina 2008, untuk mengukur tinggi rendahnya kualitas interaksi atasan dan bawahan, maka aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah kemampuan atasan melakukan pendekatan, approachability, dan kemampuan atasan bertindak luas atau flexibility terhadap bawahannya. B. Kesediaan untuk menggunakan kekuasaan otoritasnya untuk membantu bawahan memecahkan masalah yang dihadapi, kejelasan dari harapan atau expectation, dan umpan balik atau feedback atasan yang ditunjukkan kepada bawahan. C. Kemampuan bawahan untuk mempengaruhi atasan untuk mengubah peran yang dimainkan. Kesempatan bawahan untuk bersama-sama dengan atasan melakukan aktivitas sosial dan santai setelah jam kerja. Untuk yang J, sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan atau pemimpin serta konflik yang terjadi. Sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan yaitu atasan harus bersifat mendidik dan memberi pengarahan terhadap bawahannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk kerja dan sifat kerja, karena kemajuan anak buah merupakan tanggung jawab atasannya. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya. Tingkah laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut bawahannya. Sikap yang harus ditunjukkan oleh bawahan ke pemimpin yaitu bawahan harus hormat pada atasannya, dengan kata lain penghormatan bawahan terhadap bawahannya semata-mata atas pertimbangannya, wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. B. Seorang bawahan jangan membohongi, menyembunyikan data, atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang ada kaitannya pada perusahaan. Ini yang mungkin yang tadi masuk ke dalam manipulatif.
Oke, untuk yang selanjutnya jenis konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan, yaitu konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki tujuan yang tidak cocok tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemasaran. Kedua, konflik di antara staf lini yang terjadi di mana di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda, misalnya antar divisi marketing atau uh, divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Nah, divisi pembelian menganggap akan efektif apabila bahan baku dibeli dalam jumlah besar dibanding sedikit-sedikit tapi memakan waktu berulang-ulang. Sementara divisi keuangan menghendaki jumlah yang lebih kecil karena terbatasnya anggaran. Jadi di sini terlihat si divisi pembelian mungkin mengambil cara yang efektif. Cara yang efektif dalam artian oke. Ya, yang di sini si divisi keuangannya juga melakukan dalam artian sih dia memperingankan waktu, jadi biar waktunya biar lebih fleksibel dan bisa digunakan dengan kegiatan lain. Untuk yang ketiga, konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antar karyawan karena tidak lengkapnya sebuah divisi tersebut. Untuk bab 3, kesimpulan, pemimpin adalah seorang yang memberi pengaruh kepada setiap anggotanya dan mendapatkan sesuatu dari hasil yang dikatakan. Berdasarkan hasil survei, saya wawancarai juga di sebuah perusahaan dan saya bekerja di perusahaan tersebut, PT Gajah Merah Terbang yang dipimpin oleh Bapak Antoni SE Bapak Antoni SE tersebut, ada banyak hal yang dikerjakan oleh seorang bawahan. Beliau sebagai atasan, maksudnya di sini ada banyak hal yang dikerjakan oleh seorang pemimpin dan bawahan dalam pekerjaan itu. Kualitas interaksi seorang pemimpin terhadap bawahannya akan memberi dampak yang sangat besar dalam kinerja bawahan. Setiap orientasi seorang pemimpin memberi syarat akan hubungan yang akan dijalankan selama pekerjaan dilakukan. Menjadi pemimpin yang baik adalah mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya, serta mengedepankan Tuhan sebagai teladan yang baik dan benar dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang telah menjadi bawahan yang baik. Ketika kita kerja baik, meskipun pemimpin melakukan sentimen yang pribadi, Tuhan akan mengangkat sendiri bawahan tersebut. Baik, di sini presentasi saya sudah selesai. Tugas 1, komunikasi organisasi dengan kemudiannya sikap dan perilaku pemimpin terhadap bawahan pada PT Gajah Merah Terbang dan dengan dosen Bapak Insinyur Budi Angkasa. Presentasinya saya sudah dulu. Mungkin kalau misalkan nantinya ada pertanyaan ataupun ada yang kurang-kurang dari saya, bisa nanti di chat di kolom komen, karena ini saya akan upload ke YouTube. Sampai di sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.